Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu di bulan Ramadan pada kali ini. Tak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kultum yang berjudul Manfaat Tradisi Ziarah Kubur pada bulan Ramadan, terutama pada di Hari Raya Idul Fitri. Seperti yang kita ketahui, pada Hari Raya Idul Fitri banyak sebagian masyarakat yang melakukan tradisi ziarah kubur. Tradisi ini dinamakan dengan nyekar. Sebagaimana sebuah tradisi, ini menjadi sesuatu atau semacam hal yang sangat perlu dilakukan. Karena jika mereka tidak melakukan, ada hal yang mengganjal dalam hati mereka dalam mengisi Hari Raya Idul Fitri ini. Kemudian, tradisi ziarah kubur ini juga tidak ada perintah, namun juga tidak ada larangan. Oleh karena itu, sebagian masyarakat yang menyukai tradisi ziarah kubur berinisiatif untuk mengirimkan doa kepada mereka yang telah wafat di antara keluarga mereka ataupun orang-orang terdekat untuk berziarah kubur pada hari-hari yang penuh rahmat dan ampunan seperti pada hari-hari bulan Ramadan dan pada hari yang paling bahagia, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri. Hal ini dalam kitab Al-Faqihu Al-Fata'ah Kubra karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa berziarah kubur di makam orang tua atau waliullah atau orang-orang soleh atau para ulama itu boleh, asalkan dengan niat untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Syekh Nawawi Al-Bantani juga bersabda, bahkan menjelaskan bahwa mengkhususkan atau mensunahkan ziarah kubur ke makam kedua orang tua atau salah satunya pada hari Jumat, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan ia akan tercatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tua. Itu berdasarkan dalam hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man zara qabra abawaihi aw ahaduhuma fi kulli jumu'ati kufara lahu wa kana barral walidainihi, yang artinya dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berziarah kubur ke makam kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap hari Jumat, maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan ia akan dicatat sebagai orang yang berbakti kepada orang tuanya. Nah, hal ini akan sangat bermakna bagi orang yang mudik, yang pulang kampung ke kampung halaman mereka. Mereka terlebih dahulu berziarah ke makam orang tuanya untuk minta ngapura, minta ampun, minta mohon maaf dan minta ampunan kepada mereka, kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini akan membuat hati mereka lebih tentram sebelum bersalam-salaman meminta maaf kepada orang lain. Kemudian Rasulullah juga bersabda bahwa barang siapa yang berziarah ke makam ibu atau bapaknya, paman atau bibinya, kakek atau neneknya, atau sanak keluarganya, maka ia akan mendapatkan pahala sebesar haji mabrur. Kemudian barang siapa yang berziarah istiqomah sampai ajalnya, maka ia akan diziarahi oleh para malaikat, didoakan oleh para malaikat. Dari sekian banyak manfaat ini, kita bisa mengambil kesimpulan, tidak ada tradisi ziarah kubur yang tidak ada manfaat sama sekali. Semua bermanfaat, bahkan kita pun mendapatkan pahala seperti haji mabrur. Tidak perlu repot-repot untuk haji, tapi kita juga bisa berziarah untuk berbakti kepada orang tua. Mungkin sekian kultum saya. Bila ada saya salah kata atau salah perkataan, mohon maaf untuk sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah azan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Seger. Loh, kok
sudah buka puasa? Kan belum waktunya. Di HP ku kan udah ada bunyi adzan, jadi aman dong. Ngawur, adzan di HP kan bukan jadi patokan. Makanya belajar fikih puasa di buku panduan lengkap fikih puasa karya Gus Ahmad Rifai. Di sini diterangkan bahwa adzan di masjid, TV, dan radio ini sebenarnya bukan jadi patokan. Buku ini hadir dengan sistematis, lengkap, dan dilengkapi sumber rujukan dari kitab-kitab fikih alam madhab Imam Syafi'i. Mulai dari syarat wajib puasa sampai tanya jawab seputar puasa ada di buku ini. Buku ini tersedia di distro Darul Hidayah. Buruan di. Oke, OTW order.